Eropa menggunakan senjata yang terlalu gegabah menurut saya. Senjatanya adalah bahwa Indonesia melakukan dumping gitu. Pemerintah dari 3,3 itu 237.000 telah memiliki SK penglepasan kawasan hutan. Anda ya punya 20 hektar aja, anak sekolah aman sampai sarjana bisa tuh. Sawit itu. 20 hektar aja, apalagi ribuan hektar, jutaan hektar. Ributlah teman-teman pengusaha sawit ini, termasuk petani sawit itu. Karena apa? Kami sudah di dalam, masa mau dibongkar kira-kira gitu. Mereka memperoleh HGU, hak guna usaha sawit itu jauh sebelum ada Undang-Undang Cipta Kerja. Mereka refernya ke Undang-Undang 5 tahun 60 zaman dulu lah. Oke, welcome to Total Politik, dan kali ini kita sudah kedatangan seorang ahli pertanian yang dari dulu kalau soal beras, pertanian, perkebunan, referensi Indonesia selalu beliau nih. Nah, dan kita merupakan sebuah negara dengan kekuatan agraris yang sangat besar ya. Itu kalau kata kita dapat pelajaran dulu. Dia dulu. Atau kita SD SMP. Cuma pelajaran itu iman atau fakta sih itu. Itu dia tuh. Itu apa namanya? Itu doktrinnya gitu nih. Gua nggak tahu apakah doktrin itu masih berlaku apa enggak gitu ya. Jadi kayak negara maritim gitu kan, kita punya garis pantai, ternyata garam juga nggak banyak gitu kan. Impor. Ya, negara kita agraris, kita pangan juga belum bisa memenuhi kebutuhan misalnya. Tapi kita nggak bahas itu ya. Nggak bahas itu. Tapi ini ahli pertanian. Ini bicara yang ditanam-tanam juga tentang sawit. Ini salah satu komoditas dan kekuatan ekonomi kita juga. Ada Prof. Busanil Arifin. Wah, kemarin ada pelantikan Menteri Pertanian. Aku pikir Prof. Inul dilantik nih jadi Menteri Pertanian. Harus ada agak rada-rada itu sedikit lah. Ya. Kalau kurang nggak bisa. Jadi emang harus ada jarak ya Prof ya dengan pelantikan ini. Tapi sebelum kita lanjut Prof, ini Menteri Pertanian yang baru nih menghadapi situasi kayak gini nih, menurut Prof Inul punya prospek yang bagus nggak? Karena Pak Jokowi pakai orang lama, dianggapnya diharapkannya langsung tancap gas gitu Prof. Saya pikir Pak Amran bukan orang asing ya, bukan orang lama. Jadi beliau bukan orang baru, maksudnya orang lama, udah tahu, udah pernah di posisi itu 5 tahun, masih kenal dengan hampir semua dirjennya pasti. Dan saya pikir Pak Amran tahu lah apa yang harus dikerjakan gitu. Kebetulan kemarin begitu habis pelantikan tuh ada hujan, Jakarta hujan, sehingga Pak Amran menyampaikan El Nino akan dapat ditanggulangi, kira-kira gitu lah. Ya, kita lihat saja lah, kita hanya bisa berdoa. Ya itulah ya, harga pangan ini ya, apa Menteri Pertanian baru nih tantangannya juga berat gitu. Gimana Ri? Gimana? Iya. Gitu, nggak, karena penasaran gue Prof ini soal El Nino ini menurut Prof Inul sendiri, kita ini punya tantangan yang paling di depan mata dan paling mungkin bisa kita siasati. Itu gimana Prof? Kalau kita ngelihat soal pangan kita nih ya ke depan ini. Apalagi global faktor juga lagi susah. Gini, El Nino ini memang fenomena perubahan iklim ya. Kita sedih kalau dulu rentang waktunya itu setiap 10 tahun siklusnya, turun jadi 7 tahun, turun jadi 5 tahun, tahun ini 4 tahun. Kalau mau refer terakhir 2019, sekarang datanya 2023, berarti 4 tahun kan. Dan mengapa seperti itu hanya Tuhan lah mungkin yang tahu ya. Mungkin nggak ada pilihan lagi, kita memang harus antisipasi atau orang sebutnya adaptasi sekaligus mitigasi. Dan banyak caranya untuk mitigasi itu, pasti penanggulangan. Kemudian kalau membiasakan masyarakat dengan perubahan iklimnya seperti itu, pola tanam diganti, bahkan mungkin varietas diganti. Dan itu sebetulnya mungkin tantangan yang cukup besar. Kalau yang
urusan ketersediaan air, urusan orang kesulitan mandi bahkan itu persoalan yang di depan mata memang harus ditanggulangi. Memang beda perspektifnya. Bulan September saya di Amerika ya. Ngunjungin kampus lama, terus ngobrol sama teman, lalu teman itu Profesor Paul Mitchell ya. Akhirnya ngajak saya, Bustanul, ayo kita ke lapang daripada saya menjelasin capek. Saya diajak ke lapang melihat pertanian dan khusus pertemuan penyuluhan. Itu buat saya sesuatu yang menarik karena 30 tahun lah saya nggak ke lapangan di Amerika. Kalau ke Amerika kan paling ke kota, ada conference atau apa. Ke lapangan seperti itu ditanya, terus ngobrol sama petani, diskusi dengan petani. 15 menit, sebelum setengah jam gitu. Tapi memang beda, suasana diskusinya beda. Teman-teman petani di sana itu bisa baca tabel. Bisa baca tabel, bisa baca percobaan hasilnya semikian, kalau dengan air sekian, tanpa air sekian gitu. Kira-kira jadi saya bisikin, kamu sekarang enak, saya bilang, petani udah bisa baca tabel begini, tinggal jelasin aja, penelitian bisa langsung diterapkan. Terus mulailah petani ngeluh El Nino juga di sana, petani Amerika. Ini begini, saya salah dari perkiraan, saya bayarnya listrik lebih banyak, apa maksudnya gitu. Jadi di sana betul memang air juga sedikit, tapi mereka infrastruktur untuk nyedot air semua pertanian sudah ada, tinggal membayar listrik lebih banyak atau tidak kan. Ibaratnya jet pumpnya ini bro, sudah ada mereka dan sudah diatur dengan baik itu. Nah dari situ kan perspektif pembicaraannya lain. Saya kemarin ngambil asuransi cukup 75%. Ternyata sampai 100%, akhirnya nggak dikatain. Jadi lain pembicaranya lain. Kalau petani kita, gimana nih pemerintah tolong bantuan kan begitu, udah beda, memang beda. Yang seperti itu kan udah beda. Jadi agak ada hal yang memang beda lah. Perbedaannya mungkin 30 tahun ya. Petani kita masih nuntut. Mereka sudah mandiri seperti itu, dan kosakatanya sudah beda, kosakata pembicaraannya. Jadi kosakata IPB lah Prof. Kalau El Nino itu mereka sudah hitungan ekonomis. Kalau begini harusnya ramalan diberikan duluan lah, sehingga saya ambil insuran yang lebih ini. Nah kalau kita kan boro-boro kan. Kalau kita tanya ke petani, Bapak asuransi nggak Pak namanya Pak? Aduh Pak, tanaman orangnya aja nggak diasuransi, yang gitu-gitu kan. Jadi memang beda. Anyway, masih banyak yang harus diperbaiki, masih banyak yang harus diubah. Kalau di kita kan varietas tanaman yang tahan genangan, tahan kekeringan itu sudah banyak dihasilkan oleh teman-teman kampus, sudah dihasilkan. Ada seri kan, mereka pakai seri 41, 42, 43, Impari namanya, Imbrida pari irigasi itu tahan kekeringan, tahan orang juga. Tapi berapa adoption levelnya? 1%, 2% dipakai oleh petani. Nggak ada yang pakai petani. Karena? Nggak ada yang ngasih tahu. Penyuluhnya tadi kan kita ngomongin dimulai dari penyuluh. Iya, nggak bisa baca tabel ya bro. Bukan penyuluhnya, kita sibuk kerjaan di kantor kan. Nah, kalau El Nino itu kan berdampak pada tadi pertanian, bahkan di Amerika kena. Kalau kita kan salah satu potensinya sawit nih Prof. Ya. Nah sawit ini tahan El Nino apa nggak? Tenang aja, bridging. Enggak. Sama. Jadi produksi tahun ini petani sawit itu pusing juga nggak sih dengan El Nino? Oh sama. Juga. Sama. Produksi tahun 2023 diperkirakan menurun 46 ke berapa PKO. Kemudian kalau ditambah CPO ditambah PKO 53 itu nurun dibanding tahun lalu karena El Nino. Jadi memang ada penurunan, ya normal lah. Bayangkan tanaman air yang disedot sedikit ya. Sudah pasti produksinya menurun. Nah itu pun kita tidak mengantisipasi dengan baik untuk menyampaikan hal tersebut. Kita baru mengukurnya dari harga, ya. Petani ribut kalau harganya rendah, gitu kan. Sawit ribut ketika tahun 2022 kita melarang ekspor,
sehingga harganya anjlok kan itu kan. 2022 larang ekspor sawit ya, Prof? Iya, ya kan ingat waktu minyak goreng mahal itu. Oh iya. Minyak goreng mahal. Yang Pak Zul awal-awal baru masuk tuh ya, jadi Menteri Perdagangan ya kalau No, before. Sebelum itu. Pak Lutfi, justru Pak Zul mengganti Pak Lutfi. Zaman Pak Lutfi heboh mengenai harga minyak goreng kan, jadi kita masih ingat. Lalu kita emosi, kita ambil keputusan untuk melarang ekspor. Begitu melarang ekspor, banyak tandan buah segar bertumpuk, harga anjlok seanjlok-anjloknya. Baru petani ribut. Lalu pelan-pelan gitu. Kira-kira seperti itu sawitnya itu. Baru mereka coba bernafas dari situ. Harga sekarang udah tinggi lagi. Waktu anjlok itu di bawah Rp1.000 untuk petani ya, TBS tandan buah segar. Sekarang sih 2.000 ke atas, 2.500 gitu. Harga di global juga sudah cukup tinggi. Waktu itu harga di global itu di 400 apa ya untuk CPO ya, crude palm oil. Jadi memang tadi kembali ke El Nino. El Nino belum banyak dikomunikasikan kepada petani sawit. Mengapa? Banyaklah faktornya mengapa. Kita paham di Indonesia itu sawit pengusaha besar dari total tadi 16 angkanya yang beda, ada yang 15, ada yang 16 juta hektar. Kalau nggak beda bukan Indonesia. Kira-kira 41% itu petani kecil, petani ya. 50-an persen lebih itu pengusaha besar, big companies. Kira-kira 45% itu PTP, kebun negara ya. Betul. Perusahaan perkebunan ya BUMN itu. Kira-kira komposisinya seperti itu. Produktivitas kita sangat rendah. 3 ton per hektar, 3,5 lah paling untuk petani. Itu ukuran rendah tuh, Prof? Oh rendah dong. Malaysia, tapi kalau perusahaan sudah 7-8 ton per hektar gitu ya. Average Indonesia juga belum nggak sampai 5 ton per hektar juga sih. Kalau petani plasmat sekitar 3 tuh ya, 3-4. Iya. Terlalu rendah ya. Mengapa rendah? Nggak diurus. Jadi udah penyuluh lagi tuh problemnya. Jangan penyuluh melulu. Saya ketua KPPN loh. Saya ketua Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional. Gak tega saya sama teman-teman penyuluh itu memang kelembagaannya nggak mensupport. Penyuluhnya sih pekerja keras ya. Kapan-kapan kita ngobrol penyuluh kita lebih menarik. Nah bahwa penyuluh perkebunan memang tidak banyak dibanding penyuluh tanaman pangan, iya betul itu. Nah, tapi menurut saya karena mereka petani itu ada 2, ada yang mandiri, ada yang bermitra. Yang bermitra tadi dengan perusahaan besar tadi. Yang bermitra biasanya dampaknya nggak terlalu buruk karena seakan-akan ada penyelamat ya. Tapi yang mandiri itu luar biasa kalau memang kolaps beneran, itu yang bikin heboh gitu. Dan menurut saya dua-duanya juga warga negara kita juga memang harus segera dibangun juga gitu. Karena gini Mas, kalau Anda ya punya 20 hektar aja, anak sekolah aman sampai sarjana bisa tuh. Sawit itu. 20 hektar aja, apalagi ribuan hektar, jutaan hektar kan beda. Kebayanglah kekayaannya. Ada teman dosen, dia punya orang yang ngurus 20. Oh iya aman Pak. SPP anak saya dari situ katanya. 20 hektar bro. 20 hektar aja cukup. Berapa harga sehektar? Tertarik dia. Iya. Kalau punya 20 hektar di BSD itu udah sampai 7 turunan tuh bro. Apalagi kalau di Kebayoran ya. Iya, Kebayoran 20 hektar. 1.000 meter aja gitu udah kaya kalau di Indonesia. Sehektar itu 10.000. Hari ini tuh emang itu sudah mahal. Anda buka sawit kira-kira biayanya minimal 70 juta, bisa 80 per hektar. Oke. Itu Kalimantan, Sumatera mungkin lebih mahal lagi. Jadi tadi kembali kepada petani itu, apalagi kalau nggak beli enak juga tanahnya kalau nggak beli. Dari situ
petani kita kalau tadi 20 hektar saya katakan anak untuk sebagai anak kuliah cukup karena panen sawit itu kan bisa panen setiap minggu bahkan mau setiap hari. Kalau di atas 2.500 saja itu baru tandan buah segar doang ya. Itu sudah cukup untuk income support itu. Nah, kalau perusahaan besar ya pasti jauh lebih besar. Jadi potensinya besar sekali ya, sangat besar untuk sawit. Nah itu kalau secara keekonomian kita kan dianggap super powernya sawit nih di dunia ini, Prof. Meskipun tadi kata Prof Inul dibanding Malaysia produktivitas kita lebih rendah. Meskipun mungkin lahan lebih luas kali, Prof. Pasti jauh lebih luas. Produksi juga kita lebih besar ya. Nah, kontribusi buat ekonomi kita tuh gimana, Prof? Untuk sawit ini? Besar banget dong. Jadi kemarin saya lihat data itu, saya bikin presentasi. Saya kemarin di Surabaya bikin presentasi itu. Kok Surabaya ya? Kemarin dari mana? Udah kebanyakan pergi. Di Malang. Saya kemarin presentasi di Malang. Jadi total dari ekspor kita itu 84% sawit, 84. Itu besar sekali. Jadi kontribusi kita atau kontribusi sawit itu memang bagi perekonomian negara luar biasa. 84% ekspor kita. Berarti neraca perdagangan kita tuh mostly dari sawit. Kalau nggak ada sawit, kolaps betul. Dan itu betapa dahsyatnya gitu. Kemudian kedua sekarang kelapa, lalu karet, lalu kopi. Sebelumnya kopi kedua ya. Itu urutannya. Komoditas pertanian ya. Iya. Kalau non migas kan memang itu. Non migas memang itu. Artinya ada beberapa research di teman-teman di seluruh Indonesia, termasuk orang bule-bule itu menyampaikan bahwa sawit itu berkontribusi mengentaskan masyarakat dari kemiskinan ya. Yang punya sawit tentu saja toh. Kemudian ada riset terbaru dari OBS ini, orang Australia itu, bahwa dengan sawit itu pola konsumsi menjadi membaik. Artinya bahasa lain, ada pendapatan dari sawit dipakai untuk membeli makanan yang bergizi. Apalagi kalau bermitra. Tadi kita mulai dari kalau yang swadaya agak sulit karena mereka kalau kena ada angin perubahan harga anjlok itu mereka tidak ada safety netnya ya. Kalau yang bermitra ada lah gitu. Bermitra tuh lahan saya tapi operationnya dari perusahaan. No, kebalik. Jadi lahan petani tapi nanti yang beli itu yang secure sudah ada. Oh, off-takernya udah ada. Oh iya. Kadang kalau ada program ya kadang-kadang program tidak setiap tahun, program misalnya mengenai pembiayaan, petaninya juga dapat. Mereka yang untung memang yang dapat kredit ya, yang dalam arti untuk tambahan modal. Yang terbaru peremajaan, pernah dengar kan peremajaan? Peremajaan sawit itu dengan logika ilmiah, karena produktivitas itu umur pohon 18 tahun lah, itu menurun. Jadi ini naik sampai 18 terus menurun. Nah sementara rata-rata kita sudah di atas 20-25 tahun gitu. Secara teori harus diremajakan, diganti secara berkala dengan tanaman yang lebih baru, lebih segar, lebih muda ya, supaya produktivitasnya lebih tinggi. Oh, makanya kita kalau lihat data tuh, ini Prof ya, target dan realisasi ya Prof ya. Itu peremajaan ya, betul. Kayaknya peremajaan deh. Iya, semakin turun Prof ya, jelang ini ya, 2023 ini ya. Berat. Oh ya, itu saya ingat itu target yang ditetapkan oleh Pak Menteri lama kemarin, akan mencapai 180.000. Memang pernah itu yang hijau target ya, yang ternyata realisasinya sangat-sangat kecil, persentasenya nggak sampai 10%. Mengapa? Nah itu mengapanya itu banyak bener. Satu, ribet. Jadi permajaan tuh gini, negara kasih
modal kepada petani untuk mengganti tanaman yang tinggi, yang sudah tua dengan tanaman yang muda. Ya, berapa yang dapat diganti oleh negara sekarang sudah naiknya jadi 35 juta per hektar. Berapa biayanya? Average taruhlah tadi kita ngomong 70 ya, 60-70. Jadi 30 atau 40 juta lagi petani harus pinjam ke bank. Dan itu yang tidak dilakukan. Harusnya disediakan kredit oleh bank, terutama KUR, tapi juga tidak. Kompleks ya, Prof. Kira-kira pokoknya saya sedang berusaha untuk membuat tidak kompleks. Nggak, problemnya kompleks sekali di lapangan itu ya. Termasuk salah satunya soal ini, Prof. Kalau bicara perkebunan sawit itu kan singgungannya soal hutan. Kadang-kadang ini juga jadi problem tuh, Prof. Ada yang bilang ini kan tanah hutan lindung nggak bisa ditebang. Ya, dan orang kalau pengusaha urusan sama hutan ini paling mumet mereka kan. Gimana? Ya pasti urusannya sama hutan ini kan dari zaman dulu kan. HPH ini. Iya, kalau kita lihat kan banyak dulu waktu hak hutan itu dipegang kabupaten kota itu banyak bupati sama gubernur yang ditangkap KPK kan gara-gara hutan-hutan ini dulu kan. Nah ini gimana, Prof? Ini kaitannya dengan orangnya kalau hutan ya? Masyarakat adat tuh salah ambil kayu aja bisa dicokok polisi hutan gitu. Gini ya, saya jelaskan, bisa agak perlu waktu sedikit. Iya, boleh, monggo. Kita juga butuh pencerahan nih, Prof, soal ini, Prof. Ada Perpres, lupa nomornya, 33 ya. Yang terbaru itu untuk namanya perbaikan tata kelola industri sawit. Tahun 2023 nih, berapa nomornya? Itu yang saya buka sebentar. Ya, itu yang diserahkan kepada Pak Luhut untuk tanggung jawab, Perpres 9 2023 ya, tentang Satgas Tata Kelola Industri Kelapa Sawit 9 2023. Nah, Perpres itu hadir juga dimaksudkan untuk membenahi lahan-lahan sawit yang sudah di dalam hutan. Gitu. Permajaan tadi yang agak beda dikit. Kalau tidak salah, kayaknya bisa diurut jauh ke belakang. Ingat ketika Indonesia perang dagang dengan Eropa, ya, ya up and down lah, hubungannya itu up and down. Yang ini adalah proposal dari Eropa yang kedua. Yang pertama kira-kira 2017, 2018. Tetap namanya Renewable Energy Directive. Ya, Renewable Energy Directive itu dari Eropa. Kira-kira Eropa tidak mau menggunakan sumber alternatif energi, which is untuk biofuel, yang berasal dari minyak yang diindikasikan merusak hutan. Awalnya dari situ. Okay. Awalnya dari situ. Kemudian Eropa agak gegabah pada waktu itu, lalu menuduh sawit Indonesia sebagai dumping, ya. Sampai dikategorikan dumping ya, Prof? Mengapa? Karena kita mensubsidi dalam konteks memberikan fasilitasi tadi untuk memproduksi biofuel itu. Singkat cerita, biofuel dari Indonesia nggak boleh masuk. Lalu kita fight, ke WTO, ke Dispute Settlement Body di situ. Kemudian singkat cerita setelah bersidang 2-3 kali kalau nggak salah menang. Bahwa Eropa harus mencabut diskriminasinya, tidak boleh impor itu, ya. Kita tidak dumping, kita kira-kira seperti itulah. Karena Eropa menggunakan senjata yang terlalu gegabah menurut saya. Senjatanya adalah bahwa Indonesia melakukan dumping gitu kan. Singkat cerita kita menang. Jadi ada larangan ekspor itu sampai 2017 kalau nggak salah, kita nggak masuk ke sana khusus untuk biofuel, ya. Nah, setelah menang 2017 akhir, dan kemenangan di WTO setelah berperkara diperkuat oleh Supreme Court di Uni Eropa, dicabut mereka Eropa bahwa silakan masukkan lagi. 2018 naik lagi ekspor kita ke sana, gitu ya. 2019 Eropa karena merasa mungkin rada penasaran merumuskan RED 2, Renewable Energy Directive 2 gitu.
di situ dimasukkan klausul dan sudah dibahas di Parlemen Eropa sampai menjadi keputusan eksekutif di Uni Eropa. Klausulnya dari tanaman yang diperoleh dengan perubahan secara tidak langsung, perubahan tata guna lahan secara tidak langsung. Namanya indirect land use change. Apa konteksnya gitu kan? Jadi artinya bahwa sawit masih dianggap menjadi penyebab deforestasi, pengerusakan hutan dengan cara tidak langsung. Nah itu maksudnya cara tidak langsung adalah bahwa tata guna lahan di Indonesia amburadul. Eropa tahu persoalan kita, jadi pakai klausul indirect land use change, ILUC namanya, indirect land use change itu. Nah dari situ benar, wah benar juga, dilarang lagi, ban lagi. Dan sebetulnya nggak terlalu drastis sih pengurangannya. Baru setelah itu pemerintah rada-rada panik lah gitu, gimana caranya merespon. Selain mendaftarkan gugatan baru Indonesia, nomornya 593 kalau nggak salah ya, nomor gugatannya ke Uni Eropa. Dari gugatan itu Indonesia harus mengubah dong kebijakannya. Salah satu perubahan kebijakannya adalah Perpres yang 9/2023 itu yang saya sebutkan tadi itu, untuk perbaikan tata kelola industri sawit. Karena setelah diidentifikasi benar kok kira-kira bahwa 3,3 juta hektar kita ada di dalam sawit. Jadi cara menjawab Eropa membenahi di dalam negeri, which is good ya, normal, proses normal. Entah ada bingung atau panik nggak apa-apa. Jadi sambil bilang ke Eropa, tunggu, lihat, kami pun membenahi mengenai hal itu, gitu kan, bikin message seperti itu kepada Uni Eropa. Setelah diidentifikasi 3,3 juta hektar ya, itu cukup besar dari total tadi 16 toh, berapa tuh, hampir seperenam ya, itu menjadi persoalan khusus. Baru setelah ketemu 3,3 juta hektar di dalam itu, karena kan Indonesia menggunakan cara mendaftar untuk penglepasan hak. Saya punya data nih. Penglepasan hak, ternyata kata pemerintah dari 3,3 itu 237.000 telah memiliki SK penglepasan kawasan hutan. Ya. 900.000, 913 lebih tepatnya, masih dalam proses SK penetapan. Dan 2,2 juta hektar dari 3,3 tadi belum berproses, belum mengusulkan untuk diputihkan. Jadi dramanya dimulai dari situ. Ributlah teman-teman pengusaha sawit ini, termasuk petani sawit itu. Karena apa? Kami sudah di dalam, masa mau dibongkar, kira-kira gitu. Lalu timnya Satgas, Pak Luhut, yang diketuai Pak Luhut, bikin beberapa skema. Karena sudah disebut terlanjur ada di dalam situ. Namanya SK keterlanjuran. Lucu memang istilahnya di Indonesia itu. SK keterlanjuran. Keterlanjurannya macam-macam pilihannya. Salah satu mengacu pada kalau tidak salah ada PP. PP 33 tahun 2021, PP loh, tentang penyelenggaraan kehutanan. Di PP itu karena keterlanjuran itu harus berubah. Nah, berubahnya pilihannya agak nggak enak. Berubahnya itu harus out, bayar denda, karena mengacu pada undang-undang Cipta Kerja yang baru, undang-undang berapa yang baru? Yang terbaru nomornya 6 ya, 6 2023, sebelumnya 11 ya. Nah, dari situ yang keterlanjuran itu nanti yang sudah terlanjur dalam hutan diganti menjadi tanaman kayu. Nah, itu yang nggak mau. Oh, tanaman kayu itu maksudnya? Ya pohon, tegakan kayu hutan. Berarti sawitnya diambil, tanam pelan-pelan diambil diganti kayu. Kira-kira dramanya dimulai dari situ, keterlanjuran. Hampir semuanya menolak keterlanjuran itu. Oke, ini soal agraria kan ya? Iya, Pak Prof ya. Karena
kita sebenarnya udah undang juga perwakilan dari ATR BPN. Betul. Tapi belum ada waktu karena beliau ini sibuk kan. Kemarin Bang Tony kayaknya habis bagi-bagi sertifikat juga di. Oh kira habis deklarasi enggak ya? Kerjaan ya. Iya. Janganlah urusan politik terus. Kita pun yang total politik ngurus sawit nih. Ngomongin sawit. Oke, lanjutin. Jadi 3,3 juta hektar gitu Prof yang tinggal 2,2 lah, tinggal 2,2. Kalau asumsinya yang 900 tadi masih berproses kan. Tinggal 2,2 yang sudah terlanjur itu. Nah, itu sebenarnya kekuatan hukumnya para petani sawit ataupun perusahaan sawit yang punya hak untuk beroperasi di lahan itu tuh sebenarnya dispute-nya ini sekarang gimana sih Prof situasinya Prof? Saya terus terang tidak ahli hukum ya, agak berat. Jadi kalau nggak salah gini, mereka memperoleh HGU, hak guna usaha sawit itu jauh sebelum ada Undang-Undang Cipta Kerja. Mereka refernya ke Undang-Undang 5 atau 60 zaman dulu lah. Mereka sudah dapat hak guna usaha. Ya tidak dimiliki, tetap pelepasan dari tanah negara, dari hak guna usaha itu. Dari situ mereka berasumsi ya karena gua sudah di situ, masa mau dikeluarin, kira-kira gitu kan, masa mau dilepaskan. Jadi so far sekarang ini bertahan, masing-masing bertahan. Jadi kayak berasa orang pemukiman di bantaran kali yang udah dari 2 turunan ini gua di sini nih. Kira-kira mirip-mirip seperti itu. Atau kayak ini, kayak Rempang. Kayak ini. Prof Inul nih mau kadang-kadang ya. Kayak gajah masuk pemukiman penduduk kan. Padahal penduduk yang masuk pemukiman gajah. Gajah lebih lama situ dia. Iya. Turun-temurun juga gajah ini kan. Turun-temurun. Di jalur ininya. Jadi ngobrol saya sama teman-teman pengusaha kemarin, mereka itu tidak terima jika tiba-tiba harus mengikuti Undang-Undang Cipta Kerja yang tepatnya pasal 110A, 110B itu yang sebetulnya agak berat ya. 110A, 110B itu 110A-nya apakah sudah di dalam lalu harus bayar denda, apakah yang gitu. Teknisnya saya nggak terlalu paham gitu. Nah, tapi yang lain mengatakan karena teman-teman kehutanan sendiri itu mengklaim lahannya itu tidak dengan penetapan, tapi dengan penunjukan. Beda antara penunjukan sama tapi penetapan. Ujungnya outputnya mereka punya HGU itu kan Bro? Iya. Jadi kalau kata mereka ya, nanti mungkin teman-teman pengusaha bisa lebih bagus feelingnya ya. Saya feelingnya nggak terlalu bagus. Gini masuk akal juga. Petugas kan menunjuk dengan penunjukan lahan ini lahan hutan misalnya kan. Kenapa cuma ditunjuk? Harusnya ditetapkan. Kalau ditetapkan prosedurnya itu nanti melibatkan LSE, masyarakat melibatkan tokoh, lalu ditetapkan bahwa ini kawasan hutan. Di kata mereka tidak seperti itu, cuma ditunjuk. Mereka ini siapa? Teman-teman pengusaha. Tadi saya ngomong dengan teman-teman pengusaha kan. Terus saya dengerin gitu, memang seperti itu ya. Lalu dilogikakan begini. Logikanya kadang lucu juga bagi saya juga belajar dengan logika itu. Saya mungkin tidak setuju 100% juga. Masa Pak kalau main tunjuk aja itu mau langsung diakui sebagai sah katanya. Kan belum tentu juga. Misalnya ada orang cantik saya tunjuk itu kamu istriku gitu. Kan enggak juga seperti itu. Harus ditetapkan dengan surat nikah dan lain-lain. Jadi analog mereka seperti itu. Sementara mereka mendapat HGU itu berdasarkan penetapan karena sudah kira-kira gitu. Ya, udah punya surat nikahnya mereka kan? Iya. Nah itu dispute itu yang belum tapi selesai. ternyata walinya merasa belum menikahkan gitu kan. Saya membaca bahwa Perpres yang kita bahas tadi itu 9/2023 itu harus segera menyelesaikan yang dispute itu dari 33 jadi 2,2 hari ini. Today besok ya berarti 2 November. Jadi tanggal 2 November harus selesai apapun yang terjadi, baik untuk kepentingan pribadi negara kita maupun mungkin untuk argo ke Uni Eropa, karena mungkin setelah itu ada sidang lanjutan. Kita tidak loh, kita kira-kira seperti itu. Jadi pemerintah bikin target tenggat waktu juga. Saya kurang paham apakah sudah berkurang dari 2,2 juta yang sudah clear
memang tadi tambang-tambangan diam-diaman semua. Clear itu artinya out atau boleh tetap beroperasi? Yang udah clear nih, Prof. Clear itu maksudnya sudah dapat penetapan duluan. Baru. Ya. Oh, gitu. Dugaan saya nggak akan secepat itu karena ini prosesnya lama. Nah, kesepahaman itu belum ada. Saya nggak tahu apakah pemerintah ambil tindakan tegas, harus bayar denda, harus keluar atau apa? Apakah menggunakan pasal 110A apa 110B gitu aja? Iya. Saya baru tahu nih, Prof. Saya juga bukan ahli hukum, juga baru tahu juga. Soal Omnibus Law ini di medsos katanya pro oligarki. Ternyata ternyata oligarkinya kena ya. Itu tuh Anda tuh kan ya. Ya karena perusahaan-perusahaan kan yang dari tahun 60. Nah, masalahnya petani juga nggak terlalu setuju dengan yang tadi keterlanjuran tadi. Dampaknya apa, Prof? Kalau misalnya memang otot-ototan ini terus terjadi gitu. Saya tidak ingin, paling nggak saya pribadi tidak ingin, tidak harus berakhir menjadi konflik antara negara dan masyarakat, apalagi antara masyarakat itu tidak baik sih. Kalau soal ini punya saya, ini punya kan bisa konflik dong. Nah ini lucu kan, satunya udah punya sertifikat nih, udah punya surat nikah tadi, Prof. Lah ini kok KUA-nya tiba-tiba bilang, lo kayaknya nggak sah deh. Lah kan ente yang ngeluarin surat nikah nih. Ini kan artinya antara negara betul, juga. Ya. Karena teman-teman di pemerintahan itu yang tadi, apakah memang mungkin analisis saya salah? Apakah memang untuk ILUK atau memang untuk ada tambahan pendapat penerimaan negara baru dari non pajak gitu kan? Bisa juga. Karena logikanya kalau itu memang betul di luar hutan dari jelas pajaknya akan dapat sekian, clear mungkin statistiknya atau akuntansinya clear. Nah mungkin selama ini tidak clear. Bisa. Kalau saya tadi menganalisis salah satunya karena untuk merespon kepada Uni Eropa bahwa kita tidak gitu-gitu amat lah, tidak merusak hutan. Yang kedua, kita selalu alasan sampai sekarang kita sudah moratorium untuk tidak ekspansi sawit. Itu penting itu. Sejak zaman PSBY, ingat waktu dulu ada deal dengan Norwegia kalau masih ingat ya, bahwa kita komit untuk karbon untuk pengurangan emisi karbon, dan kita sudah betul-betul yakin bahwa untuk sementara kita moratorium ekspansi sawit baru. Makanya luasnya nggak nambah-nambah, kalaupun nambah sedikit sekali kan. Nah dari situ kalaupun ada tambahan, ini argumen teman-teman pengusaha, itu izin lama yang baru saya buka sekarang anyway. Orang Indonesia pinter aja. udah nyetok ya, Bro. di ijon ya. Tapi fakta itu cukup kuat untuk dijadikan alasan ke Eropa bahwa kita memang tidak ekspansi. Kita tidak akan menambah sawit ke lahan hutan, apalagi natural forest. Kita tidak menambah sawit ke lahan gambut yang memang secara konservasi dilindungi ya. Lambut kubah besar ya, kubah dalam itu 3 meter ke bawah lah. Kita tidak menambah, dan orang asing juga apresiasi mengenai hal tersebut ya. Sehingga kita menunjukkan komit juga untuk mengarah kepada sustainable palm oil itu, karena yang di dalam hutan pun kita akan beresin, kira-kira gitu. Menurut saya sih nggak terlalu salah, kecuali kalau memang ada alasan lain. Kalau alasan lain, kalau cuma tapi menambah penerimaan negara, ya nggak gitu-gitu amat lah harusnya gitu. Nah kembali ke situ, akhirnya karena memang kita bisa jualan ke global bahwa kita tidak nambah nambah sawit di kawasan hutan. Mungkin kalaupun ada tambahan, kita kepada yang hutan non produktif aja, jangan hutan alam gitu. Hutan non produktif itu kan memang sudah banyak dari hutan kita ya, kawasan hutan yang sudah bukan hutan. Kawasan hutan yang sudah bukan hutan juga cukup banyak. Nah kalau nambah situ bagi saya mungkin nggak apa-apa daripada nggak dimanfaatkan. Kalau 3,3 juta tuh hutan alam dianggapnya? Nggak jelas juga. Nggak jelas juga. Nah, Prof, ini untung ruginya apa? Dari peristiwa ini, dan apa yang kira-kira bisa dilakukan sama baik teman-teman perusahaan industri ataupun para pekebun-pekebun yang juga ada juga kan, Prof, bagian dari lahan itu, Prof. Apa yang paling mungkin dilakukan supaya win-win nih, Prof?
Kalau yang hari ini termasuk taruhlah petani kecil ya. Kalau lahan mereka ada di dalam kawasan hutan, mereka nggak akan dapat uang untuk tadi yang 35 juta per hektar untuk peremajaan itu, satu. Kalau tidak clear, mereka sebut clear and clean ya. Jadi nyambungnya ke situ. Juga ya, berarti ya, jadi betul juga sih pemerintah nggak akan bikin peremajaan hutan yang memang belum clear statusnya, which is good ya, masuk akal ya. Jadi sebaliknya, apalagi yang sudah bermitra perusahaan yang juga punya lahan yang masih di kawasan hutan, mungkin juga nggak qualified untuk peremajaan itu. Yang perusahaan sih nggak minta apa-apa pemerintah, tapi kan mitranya, bisnis petani kan perlu juga bermitra di situ. Nah, apa yang kalau ini tidak terjadi seperti itu, ya banyak program yang makin nggak jalan. Makanya target yang 180.000 tadi 10% pun tidak gitu kan. Itu kalau nggak clear, nggak diselesaikan, banyak program lain nggak jalan. Yang kedua, kalau dibiarkan seperti itu potensi konfliknya tinggi. Kita nggak ingin seperti itu ya. Kan nggak wise juga ya. Kita ada persoalan di policy setting seperti ini, policy formulation, supaya masyarakat harus bertengkar, kan nggak wise juga. Menurut saya itu. Dan memang kita tunggu aja besok tanggal 2 November, kira-kira apa solusinya. Menurut saya, jangan-jangan hari ini mereka rapat sebangsa, nggak tahu. Harus dialognya lebih dikencengin lagi. Nah, dialognya itu ya ada sih, tapi menurut saya tidak konklusif, setahu saya ya. Saya memang belum pernah ikut dialognya, pernah ikut rapat kategori lain. Saya masih koordinator SIPOPSI, Scientific Committee untuk Council of Palm Oil Producing Countries gitu. Jadi saya baca-bacain proposal yang penelitian ya. Pernah ikut akses dengerin orang rapat, tapi nggak punya hak ngomong. Nampaknya memang yang tadi belum dibicarakan, belum terjadi dialog yang baik lah gitu. Nah, karena belum terjadi dialog, saya nggak tahu besok keputusannya akan seperti apa tanggal 2. Menurut saya ini penting, harus diketahui ya, karena biar ada kejelasan. Kalau memang kuat-kuatan ya, menggunakan pasal berapa tadi 110B, ya nanti mereka bisa kehilangan lahannya kan, atau ikut di yang tadi pembenahan itu saya katakan, yang di PP Kehutanan itu mereka disebut sekarang ada jeda waktu disebut jangka benah. Istilah jangka benah pun sebenarnya kurang bagus juga. Kan ada jangka panjang, jangka pendek, jangka imah kata orang Sunda teh. Jangka benah sepanjang itu harus dibenahi. Nah, pembenahannya itu adalah tanam pohon dalam itu, pasti nggak mau mereka. Petani pun nggak diganti mau. Ya. Diganti pohon sawit jadi pohon. Dari kayaknya itu yang belum putus. Dan entah apakah ada perpanjangan atau apa, saya belum paham. Tapi menurut saya harus ada keputusan. Kalau enggak, potensi konfliknya tinggi. Oke, Prof. Ini di bawah koordinasi Pak Luhut ya, Prof? Iya, Pak Deputinya yang jalankan ketika Pak Luhut sakit, Pak Deputinya yang jalankan. Mudah-mudahan Pak Luhut kita doakan cepat sembuh, Prof. Supaya bisa bertugas beres nih masalah biasanya. Oke, Prof Inul, terima kasih. Lu mau menutup? Enggak kesimpulan kontribusi sawit lu hari ini. Beres masalah biasanya ini loh. Apa tuh? Politik. Iya, biasanya ini udah biasa banget lo kayaknya sama Pak Luhut kan. Pak Luhut, enggak, itu kita berharap Pak Luhut supaya sehat. Beres biarlah masalah biasanya. Biasanya kan langsung eksekusi gimana kalau Pak Luhut? Udah biasa dia. Oke, Prof Inul, terima kasih Prof atas perspektifnya. Sampai jumpa.